Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang binatang, mohon maaf kemarin super sibuk ya, jadi tidak sempat mengupload video satupun. Sekarang saya buat video lagi tentang peliharaan yang saya punya ya. Jadi untuk sekarang saya sudah tidak fokus ke satu peliharaan yaitu entok saja, melainkan ke banyak peliharaan ya. Sini ada entok, ayam, di situ juga ada itik ya. Ada ayam petelur juga atau ayam horen. Dan juga di sini saya memiliki satu peliharaan baru. Dua ya. Nah, itu adalah marmut teman-teman. Tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang entok dulu ya. Jadi dunia perentokan masih tetap jadi menu utama di channel saya. Oke, jadi kemarin itu salah satu indukan babonan ini bertelur teman-teman di sini ya. Kenapa? Pada video-video sebelumnya saya sudah membahas bahwasanya entok itu lebih suka atau menyukai tempat yang tersembunyi, tempat yang dirasa oleh mereka itu aman. Jadi mereka itu bisa bertelur dengan leluasa, bisa mengerami sampai anak-anaknya menetas. Tetapi kenapa pada kejadian kali ini indukan yang ini kawan ya, teman-teman, yang ini bertelur dan mengeraminya itu di atas kursi sini teman-teman. Jadi dia sudah istilahnya itu keluar dari ciri-ciri yang pernah saya sampaikan, yang harusnya bertelurnya itu sembunyi-sembunyi, tetapi dia bertelurnya malah terang-terangan di sini teman-teman ya. Alasannya sebenarnya cukup banyak teman-teman, tapi yang biasanya terjadi ya itu ada beberapa hal. Yang pertama karena tidak ada tempat yang bisa dia gunakan untuk bertelur, atau tempat persembunyiannya itu tidak ada. Bisa dilihat teman-teman. Nah, tempatnya jadi seperti ini. Ada sepeda bekas dan segala macam, jadi kurang baiklah untuk tempat bertelurnya entok. Pada saat dulu saya waktu masih fokusnya ke entok, tempat ini teman-teman rapih ya, rapi dan bagus. Jadi entok senang jika bertelur di dalam sini. Tapi sekarang sudah berantakan teman-teman. Akhirnya dia mau tidak mau mencari tempat yang menurut dia nyaman ya, walaupun dirasa kurang aman. Tapi teman-teman, untuk tempat bertelur yang seperti ini ya, itu resikonya cukup besar teman-teman. Kemarin itu indukannya ini bertelurnya itu cuma 3 butir ya. Jadi selain faktor pakan yang menurut saya itu kurang, ada juga faktor kenyamanan bagi entoknya sendiri teman-teman. Jadi si entok tersebut kurang begitu nyaman jika bertelur di sini teman-teman. Akhirnya jumlah telur yang dihasilkan itu tidak banyak, sekitar kurang lebih 4 apa 5 butir gitu. Nah, terus 2 butirnya diambil untuk digoreng teman-teman. Jadi sisa 3 butir untuk dirami. Itu pun hasilnya zong teman-teman. Nah, jadi telur yang di sebelah sini ya, itu tidak ada yang menetas. Hasilnya itu jelek semua teman-teman. Jadi kalau dibilang kurang fertil atau tidak fertil, tidak mungkin,
Karena apa? Karena di sini banyak pejantannya teman-teman. Ini hasilnya, contohnya ya. Ini persilangan entok dragon, ini pejantan ini dengan babon ini putih ini teman-teman ya, babon jumbo ya. Jadi basongnya dragon, babonnya jumbo. Hasilnya ini teman-teman nih, warna silver seperti ini dan silver putih juga. Ini menunjukkan bahwa masih fertil ya. Tapi kenapa 3 butir telur yang dierami di tempat ini itu tidak jadi? Ya karena faktor cuaca juga teman-teman. Jadi di sini itu cuacanya itu lagi tidak bagus. Kadang panas sekali ya, tiba-tiba hujan gitu. Sedangkan untuk telur entok sendiri biasanya indukan itu membutuhkan air juga teman-teman. Jadi di saat suhu itu sedang naik, biasanya indukan itu akan mandi. Nah, jadi tempat minumnya itu biasanya sekaligus tempat mandi. Kalau dulu tempatnya itu masih lumayan lah, waktu saya masih fokus ke entok. Kalau sekarang ya seperti ini teman-teman, apa adanya seperti ini. Jadi kurang terawat memang. Ya mungkin kemarin-kemarinnya itu kurang diperhatikan untuk air minumnya. Jadi indukannya jarang mandi, akhirnya kepanasan. Karena memang kemarin tuh cuacanya cukup ekstrim teman-teman. Panasnya itu cukup ekstrim. Saya aja di dalam kamar itu menggunakan kipas, ya kecepatannya itu sudah paling cepat, itu masih sumuk teman-teman, atau masih keringetan gitu. Akhirnya karena faktor tersebut juga, cuaca yang ekstrim, kadang panas kadang hujan ya, akhirnya membuat telur entok yang dirami itu tidak ada yang menetas teman-teman ya. Sebenarnya eman teman-teman, jadi walaupun hanya 3, tapi kalau misalkan tidak jadi apa-apa atau zong nggak ada yang menetas, itu eman namanya teman-teman. Kasihan juga indukannya kan, mereka kan juga memperjuangkan telurnya untuk menetas menjadi anakan. Nah jadi untuk yang kedua teman-teman ya, untuk yang kedua yang saya rasa itu cukup berpengaruh ya. Kenapa sampai bertelurnya itu di luar seperti ini? Karena memang tempat-tempat yang tersembunyi itu sudah ditempati oleh hewan lain. Nah, karena kebetulan ini teman-teman, jadi karena sudah dicampur dengan ayam, biasanya itu sudah ditempati oleh ayam. Kalau yang anakan yang ini teman-teman ya, yang ini sama yang teman-temannya itu, yang itu ya, itu kemarin mengeraminya di tempat sana teman-teman. Nah di sana itu tempatnya lumayan teduh ya, jadi memang nyaman lah dan aman buat entok. Tapi sekarang ditempati oleh ayam. Karena berebut tempat, mau tidak mau entok akhirnya mencari tempat yang menurut mereka aman atau nyaman ya. Tapi sayangnya memang tempatnya ya hanya seperti ini teman-teman ya, yang dan atas itu atapnya itu cuma segini teman-teman. Jadi memang kalau hujan ya kena hujan, kalau panas juga kepanasan kalau di sini teman-teman. Jadi mungkin kedepannya nanti saya akan buatkan khusus untuk entok ya teman-teman. Mau saya buatkan pagar lagi karena ini teman-teman keadaannya ya. Jadi tempat saya dulu memelihara minti ya, yang sudah umur 1 bulan ke atas itu di sana. Sekarang kandangnya roboh teman-teman, karena memang belum ada biaya untuk memperbaiki. Akhirnya yang diperbaiki hanya pagar-pagarnya saja ya. Untuk tempatnya masih berantakan seperti ini. Jadi mungkin doakan ya teman-teman, kalau ada rezeki nanti insya Allah saya bangun lagi dan mau saya buatkan pagar lagi. Jadi untuk endoknya lebih nyaman bertelur teman-teman ya. Jadi mereka bisa fokus berkembang biak.
Pagarnya saja sudah tidak ada teman-teman ini. Akhirnya sisa-sisa pagarnya yang masih bisa digunakan saya pakai untuk kandangnya marmut teman-teman. Ya biar ada gunanya lah gitu. Ya mungkin itu untuk video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa kalian like atau share. Jangan lupa komen teman-teman ya. Kalau ada hal yang ingin kalian tanyakan tentang perentokan, silahkan komen teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.